Selamat pagi. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, responnya. Halo, Ya Pak, halo. Suaranya pelan Pak. oh, pelan sekali. Bentar. Halo, tes sudah cukup? Ya sudah cukup Pak. Oke. Coba minta tolong nyalakan videonya semua. Biar saya kenal wajah-wajah algoritma ini. Aulia Rahma ada? Ada. Cindy Rahma? Rahma ini enggak ada semua. Anugrah Arif? Ya. Ataya Aufa? Ataya Aufa ada. Ahmad Jaki? Ada, Pak. Ahmad Jaki, mana Ahmad Jaki? Saya, Pak. Iya, Pak. Oh, di sana. Jadi yang kelihatan on bicara Abdul Haris. Berliana Putri? Hadir, Pak. Hadir. Ini angkatannya 18 semua ya? Enggak, Berliana tadi apa? 19? Mayoritas 19, Pak. Iya, Pak, 19. 18 dan 19 nih ya. Elham Maharsa? Hadir, Pak. Rian Kurnia? Rian enggak hadir ya? Hadir, Pak. Abdul Aziz? Hadir, Pak. Sulistia Jamil? Hadir, Pak. Enggak ada? Hadir, Pak. Fatimah Aulia? Hadir, Pak. Mana ini? Oh, Abdul Haris? Hadir Pak. Nah, ini dari Medan ini, iya Res? Bukan Pak. Mana asalmu? Surabaya Pak. Mana? Asal Surabaya. Oh, Surabaya aja. Ada Nasutionnya. Iya, itu dari bapak saya. Muhammad Faisal Ali Akbar? Hadir, Pak. Faisal, Pak, bukan Faisal. Oh, Faisal ya? Oke. Saya kira salah ketik. Enggak, Pak. Ini memang Faisal. Faisal. Faisal itu apa artinya? Saya juga kurang tahu, Pak, itu. Kayaknya memang typo dari dulunya. Evan Joshua? Hadir, Pak. Mana ini? Evan Joshua Pasar Ibu. Nah, kalau ini Medan ini. Ya, Van?
Eh, saya dari Jawa Barat, Pak. Dari Subang. Sama itu dari ayah juga. Tapi ayah, iya orang tua orang Medan, Pak. Gusti Ayu Ardel. Gak ada ya. Tasya Fatia. Hadir, Pak. Putriansah. Laili Latifatul Azizah. Hadir, Pak. Nah. Berliana Fitria Dewi. Hadir, Pak. Lahirnya pas Idul Fitri, ya Tri? Iya, Pak. Muhammad Nur Faizi. Hadir, Pak. Nur Faizi, oke. Meilia, Triandari. Hadir, Pak. Pasti lahir bulan Mei. Pasti. Iya, Pak. Tanggal 3, Tri. Tanggal 5, Pak. Oh, tanggal 5. Tri itu kan 3 ya. Anak ketiga berarti. Iya. Torik Rizky Maulana. Hadir, Pak. Mana? Oh, ini. Torik Rizky. Torik itu jalan, Rizky itu Rizky ya. Jalannya Rizky ini. Lowen Mahardika. Gak ada. Hadir, Pak. Bukan. Namamu aneh ini kan aslinya mana, Wen? Lowen. Itu dari marga keluarga saya ada lo-nya, Pak. Ada Cinanya gitu. Sebenarnya nama saya cuma Owen, cuma ditambahin L untuk memenuhi marga keluarga dari Cina. Marganya Lo. Nggih, Pak. Asli Surabaya, tinggal Surabaya. Lamanya di Malang, tapi bisa dibilang saya pindah-pindah terus, Pak. Jadi kayak nomaden gitu. Ya sebutannya orang Malang gitu ya. Ya bisa dibilang kayak gitu, Pak. Janganlah masa orang Malang. David Michael Simanjuntak ini Medan lagi nih. Iya, Pak. Iya, Medan asli nih. Iya, Pak. Benar, Pak. Aslinya satu, yang dua keturunan Medan. Nur Farah Fauzia. Gak ada ya. Itu kelihatannya ada itu. Cuman nggak tampak wajah tuhnya. Nur Farah Fauzia, kayak black hole itu. Arif Hidayatullah. Hadir, Pak. Ada dua Arif berarti ini ya. Satunya Nugra Arif, satunya Arif Hidayatullah. Aulia Rahma tadi hadir. Cindy Rahma, Ataya Ufa, Ahmad Zaki. Saya. Ahmad Zaki tadi sudah ya. Ataya, Cindy, Rahma, Aulia Rahma. Ada. Oke, yang minggu kemarin itu kan kita trouble, saya ada trouble untuk login itu ya. Jadi udah, saya nggak tahu siapa yang masuk, udah tak anggap masuk semua ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutin bicara tentang desain ya.
Saya lupa terakhir kemarin sampai apa itu. Ada yang ingat kah? Algoritma sorting, Pak. Oh, berarti masih desain ya? Ya. Oke, bentar. Saya tadi buka file PDF, ada di mana tadi? Oh, enggak ada ya? Oke. Sharing screen. Oke, sekian kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oh, iya. Ini terakhir ini ya, insertion sort ini kemarin. Iya. Oke, berarti itu sudah. Kita ke bawahnya lagi tentang desain algoritma yang menggunakan metode divide and conquer atau metode bagi serang. Untuk yang kemarin kan kita menggunakan metode langsung ya, atau orang sering bilang beberapa buku brute force juga. Tapi langsung itu aslinya menggunakan dalam mencari solusi itu menggunakan definisi-definisi ya. Seperti kemarin mencari maksimal sudah ya. Mencari maksimal itu untuk menyelesaikan kan pakai definisi. Nah, sebuah elemen itu dikatakan maksimal apabila dia lebih besar dari semua elemen yang lainnya kan gitu. Itu definisi. Nah, untuk mencari penyelesaian cukup menggunakan definisi itu. Kadang juga memerlukan lemma dan teorema kadang ya, tergantung problemnya saja. Nah, sekarang salah satu cara juga untuk mencari solusi yang disebut metode bagi serang. Oke, kita cari pen dulu ya. Biar saya bisa oret-oret. Ini pen saya kok nggak jalan ya. Saya kok nggak jalan. Coba loncat-loncat ya. Oke. Jadi kalau intinya algoritma kemarin kan kita menyelesaikan sebuah problem ya. Sebuah problem P untuk mendapatkan suatu solusi S. Ya. Solusi S. Nah, setiap problem kemarin kan ada ukurannya besar kecil ya. Misalkan kita kemarin punya array gitu ya. Array kan bisa berukuran 100, bisa berukuran 10, bisa ukuran 100 juta juga gitu. Jadi ada ukurannya.
ukuran problem ya biasanya N ya. Tapi belum tentu hanya N variabelnya. Misalkan matriks, sebuah matriks gitu, ukurannya kan MN. Nah sekarang kita anggap ukurannya N. Gitu. N-nya besar. Nah secara filosofi kalau besar itu kan sulit dikerjakan. Ya. Problem itu kalau besar sulit dikerjakan gitu ya. Tapi problem itu kalau kecil mudah dikerjakan. Contohnya misalkan kalian tak suruh menyortir bilangan sekian banyak ini. Misalkan sampai ini ada 1000 bilangan. Satunya sortirlah 3 bilangan aja. Sudah barang tentu kalian akan mengatakan dengan mudah yang ini lebih mudah dikerjakan daripada yang atas 1000 bilangan, kan gitu ya. Itu filosofi dasarnya gitu, metode bagi serang. Sehingga kalau kita punya problem besar, itu kita bagi 2. Nah, nantinya baginya tidak harus 2, boleh dibagi seberapa saja. Dibagi K, misalkan. Dibagi 2, kalau sebuah problem berukuran dibagi 2, sudah barang tentu kan menjadi kecil ya. Ini menjadi problem P1, ya ukurannya N1. N1 itu pasti lebih kecil dari N. Ini problem kedua, ukurannya N2, pasti lebih kecil dari N juga. Kemudian problem P1 ini katakan karena lebih kecil, coba diselesaikan. Dapatkan solusi S1 gitu ya. Oke. Nah problem kedua karena sudah kecil mungkin sudah mudah diselesaikan, dapatkan S2. Nah padahal yang kita carikan S bukan S1 dan S2. Nah S1 dan S2 ini kita gabung lagi, kita olah untuk mendapatkan S, solusi S. Itu filosofi dasar metode divide and conquer, ya, metode bagi serang. Jadi besar itu sulit, kecil itu mudah. Oleh karena itu kalau kita punya problem besar kita bagi-bagi aja. Nah sekarang gini, kalau kita punya problem P, kita bagi 2, ternyata ketemu P1 dan P2. P1 dan P2 itu juga masih sangat besar. Maka ya P1, P2 ini kita bagi-bagi lagi. Kita bagi 2 lagi, misalkan P11 dan P12. Kita bagi 2 lagi. Kemudian P2 kalau misal juga masih besar ya kita bagi 2 lagi. P21, P22. Kemudian P11 cari solusinya. Ini cari solusinya. Nah, untuk mendapatkan solusi S1. Yang ini juga gitu. Ini cari solusinya. Ini cari solusinya. Untuk mendapatkan solusi S2. Kemudian S1 dan S2 digabung untuk mendapatkan S, kan gitu ya. Oke. Itu metode bagi serang. Gambarannya seperti itu. Misalkan P11 ini masih besar ya, nanti P11 bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, terus sampai kecil. Sekecil yang kita inginkan sehingga kita anggap mudah. Nah itu apa yang disebut dengan metode divide and conquer ini. Ya. Pendekatan ini akan kita pakai untuk algoritma contoh 2 dan contoh 3. Apa contoh 2 kemarin? Ini contoh 3 ini Pak, untuk mengurutkan naik. Contoh 2 mencari maksimal. Ada N buah bilangan, kita akan cari maksimal.
Mana tadi? Nah, ini metode bagi serang. Nah, dalam metode divide and conquer ini, ya, permasalahan besar dibagi menjadi sub permasalahan. Ya. Yang kecil-kecil sudah pasti karena dibagi. Dengan permasalahan yang kecil ini kita selesaikan, kita kerjakan, ya. Maka didapatkan solusi yang kecil-kecil itu akhirnya solusinya digabung. Sehingga ada langkah utama dalam divide and conquer, yaitu yang pertama, problem, permasalahan, kita bagi ke dalam sub-sub permasalahan. Ya. Baginya boleh 2, boleh 3, boleh N, boleh K. Ya. Kemudian conquer, kerjakan sub-sub permasalahan yang kecil-kecil itu. Boleh secara rekursif, boleh tidak. Nah, pada umumnya rekursif itu lebih mudah ya. Nah, bila sub permasalahan dirasa cukup kecil, maka dapat langsung diselesaikan. Kemudian langkah ketiga, ini langkah ketiga. Langkah ketiga ini ya, gabung ini. Langkah ketiga, setelah problem kecil-kecil tadi diselesaikan, maka ini kita gabung. Langkah ketiga ini gabung. Langkah 1 tadi bagi sub-sub permasalahan menjadi sub-sub problem P1, P2 kecil-kecil. Kemudian langkah kedua cari penyelesaiannya. Ini langkah kedua. Cari penyelesaian sub-sub problemnya, kemudian dari penyelesaian sub-sub problem itu digabung untuk mendapatkan solusi aslinya. Saya kasih contoh gambaran kecil dulu ya. Pada contoh 2. Misal kita punya ya kecil-kecilan saja 5 bilangan ya. Ada A0, A1, A2, A3, A4. Anggaplah ini ada N-nya 5 ya. Anggaplah ini besar sekali. Karena besar kita bagi 2 aja. Subpermasalahan. Untuk mencari maksimal ini ya. Mencari maks. Ya. Nah setelah kita bagi 2, ini kita dapatkan problem kecil P1, ini P2. P1 kita selesaikan, cari maksimalnya kita dapat berapa? 7. P2 selesaikan, cari maksimalnya kita dapatkan 9. Ini S1, ini S2. Nah untuk mendapatkan solusi S-nya ini, maksimalnya ini, kita gabung S1 dan S2. Maka solusi maksimalnya itu, solusi S-nya adalah, jika S1 lebih kecil S2, maka solusinya S2. Jika tidak, maka solusinya adalah S1, kan gitu ya. Jadi cukup sesederhana ini untuk metode bagi serang. Dan ini umum untuk semua problem, ya langkahnya hanya ada 3 ini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ya. Nah sekarang contohnya coba tak perbesar sedikit. Misal kita punya, bisa close saja ya.
array cukup besar, Loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 bagi 2 berapa? 5 ya. Ini kita bagi 2. Oke. Kita dapatkan problem P1, problem P2. Nah, katakan P1 ini masih besar, maka katakan masih sulit untuk menyelesaikan. Ya ini kita bagi 2 lagi. Kita dapatkan P11, saya kasih simbol dulu ya, gini P1, ini tadi P2. Ini P11, ini P12. Oke. Ini kita bagi 2 lagi, kalau kita anggap P1 ini masih besar. Kita dapatkan ini P11, ini P12. P11 ini katakan masih besar, maka kita bagi 2 lagi. Ya. Nah, kalau tinggal 1, sudah nggak bisa dibagi-bagi lagi kan problemnya. Ini problem terkecil, ya, mencari elemen maksimal. Problem paling kecil kan hanya elemen A-nya ya 1. Maksimalnya berapa? Maksimalnya ya dia sendiri. Katakan ini maksimalnya A, gitu ya. Kemudian ini subproblem berikutnya. Katakan ini 2 masih kita anggap besar, ya kita bagi 2 lagi kalau masih anggap besar. 9 dan 8. Ini tinggal 1 elemen. Mana 1 elemen pasti maksimalnya dia sendiri kan. Oke, ini dari 2 elemen ini apa? Gabungan antara solusi 9 dan 8 ini. Berapa? Kalau A lebih besar dari B, maka solusinya adalah A 9. Nah ini tadi A-nya 2. Ini problem kiri, problem kanan. Ini digabung untuk mendapatkan solusi P11 itu. Didapatkan A lebih kecil dari B, maka solusinya adalah 9. Nah, 9 ini adalah solusi dari V11 ini. Sebelah kiri. Ya. Kemudian P12 juga kerjakan. Karena ini besar bagi 2. Kiri dan problem kiri dan problem kanan. Ini selesaikan. Dapat berapa? Nah, karena tinggal 1 elemen ya penyelesaiannya dia hanya 10. Ini misalkan 2 kita anggap besar, kita bagi 2 lagi, 15 dan 3. Ini solusi kiri, ini solusi kanan. Kalau digabung, dapatkan 15. Ini digabung, 10 dan 15, hasilnya maksimalnya 15. 9 dan 15 digabung, solusinya 15. Jadi solusi sebelah kiri ini adalah 15. Kemudian, solusi sebelah kanan, ini coba kita bagi 2 lagi, ketemu P1 dan kedua. Dengan cara sama, nanti ini didapat 7, nanti ini didapat 13. Ini digabung, didapat 13. Kemudian 15 dan 13 digabung, maksimalnya adalah 15. Gitu ya. Itu metode divide and conquer. Nah, sebelum ke sana tak kasih contoh kecil dulu ya tentang rekursif, karena nanti saya pakai rekursif. Ini saya mengulang ya, refreshing. Mengulang pemrograman dulu. Saya khawatir beberapa ada yang lupa atau bahkan
Ini bahkan belum paham, maka saya ulang dulu aja. Lari ke sini. Nah, nanti ini di dynamic programming ya basisnya ini, maka lebih baik saya pelankan, saya ulang aja biar kalian langsung ingat kembali. Yang rentetan saya hapus saja ya. Ini saya running NetBeans kelihatan nggak? Belum terlihat, Pak. Oh, belum. Tadi saya berarti bukan sharing screen ya. Ini udah kelihatan ya? Bisa, Pak. So, kita akan buat function rekursif untuk menghitung n faktorial aja ya. Bahwa n faktorial itu apa? N kali n-1 faktorial ya. Atau dengan kata lain, misalkan saya beri nama faktorial ini adalah dengan fakte gitu. Fakte n sama dengan n kali fakte n-1. Ini saya ngoret-ngoret kelihatan? Terlihat, Ya, Pak. Pak. Halo? Iya, kelihatan, Pak. Oke. Kita buat aja function untuk ngitung faktorial itu. Ya. Kita buat integer n berapa ya? 4 dulu aja ya. Kemudian nggak keluar nih ya. Muncul tanda tanya ini apa?
Sistem itu pakai S atau enggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Written statement. Gini secara rekursif untuk ngitung faktorial gini ya. Karena 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Setiap problem-problem rekursif mesti harus ada nilai awalnya. Kalau nggak ada nilai awalnya nggak akan ketemu ya. Nilai awalnya adalah 0. 0 faktorial sama dengan 1. Jadi kalau n-nya sama dengan 0, kita hasilnya 1. Kalau nggak 0 ya hasilnya adalah n kali fak n min 1. Misal kita panggil seperti ini, fak n-nya 4. Masih ingat untuk pengerjaan fungsi gini ya? Pertama create stack di memori itu untuk mengerjakan fak 4. Gini. Kemudian copy parameter. Parameternya di copy, n-nya 4. Kemudian fungsi ini dipanggil, kerjakan apa yang ada di dalam fungsi ini. Fn sama dengan 0, return 1. Karena ini enggak 0, maka kerjakan yang ini. Kerjakan n kali fak 3, gitu ya, n min 1. Nah ini n-nya 4. 4 kali fak 3. Nah fak 3 manggil fungsi itu sendiri lagi, maka ini belum selesai di pop. Ya, belum selesai di pop, create stack lagi untuk mengerjakan fak 3, gitu kan. Copy parameter, n-nya sama dengan 3. If n sama dengan 0, enggak, maka kerjakan bawahnya 3. Jadi manggil fungsi lagi, fak dengan parameter 2, create stack lagi, copy parameter. Apakah n0? Tidak. 2 kali fak n min 1. Ini fak 1, kita belum tahu juga, panggil fungsi fak lagi untuk mengerjakan fak, create stack lagi gini, copy parameter n-nya 1, apakah n-nya 0? Enggak. 1 kali fak 0. Nah ini fak 0 berapa? Belum tahu, manggil fungsi lagi. Fak T, create stack untuk mengerjakan fak 0. Copy parameter, n sama dengan 0. Maka if n sama dengan 0, return 1. Ini return 1. Setelah return baru ini di pop stack, dibuang dari memori, ini hasilnya 1. Ya, ini hilang dari memori. Kemudian ini kerjakan, udah ada nilainya 1 kali 1, hasilnya 1. Ya, 1
satu di return tadi kan, di return. Return satu dikirim ke yang manggil. Setelah ngirim ini buang dari memori. Kan? Ini kerjakan 2 kali 1, 2 di return ke yang manggil. Ini hasilnya 2. Setelah return ini buang dari memori. Nah ini dikerjakan 3 kali 2, 6 di return ke yang manggil ini 6. Begitu return ini buang dari memori, selesai. 4 kali 6, 24. Ya. Nah, tolong ini yang pemanggilan fungsi rekursif ini kalian paham ya. Yang kalian harus ingat itu di bahasa pemrograman kemarin, setiap manggil fungsi itu langkah yang dikerjakan pertama kali apa? Create stack. Pesan tempat di memori. Memori stack ya. Ini tumpuan seperti tumpuan piring sebenarnya, saya tak gambar mendatar. Artinya namanya tumpuan piring pasti yang kelihatan yang paling atas ya. Setelah create stack apa? Copy parameter. Kemudian yang ketiga, kerjakan isi fungsinya. Kemudian yang keempat, return nilai ke yang manggil. Yang kelima baru pop stack, buang dari memori. Jadi ini langkah-langkah pemanggilan fungsi ini kalian harus paham persis juga. Sehingga ini kalau di running ya ketemunya tadi berapa? 24 ya. Kalau kita running ya. Oke, 4 faktorial sama dengan 24. Kan ini kita ganti 3 faktorial, ya kita cek yang gampang aja. Berapa? 6 ya. Oke. Sebelum ke yang cari maksimal tadi, tak kasih satu lagi contoh ya. Sebenarnya ini nanti kalau contohnya lebih besar, kalian nggak paham ini, saya jamin pasti nggak tahu juga. Makanya saya pahamkan yang kecil-kecil dulu. Misal kalian kan punya bahwa kalau kita punya bilangan Fibonacci ke N itu sama dengan 2 bilangan sebelumnya kan? Sudah pada tentu nilai awalnya bilangan Fibonacci pertama itu katakan tergantung definisinya ya. Kalau saya pilih 1 ini aja. Fibonacci kedua 1 juga. Ada yang ini 0, ini 1 ya terserah. Ya. Sehingga kalau kita mau cari F3 ya 0 plus 1 sama dengan F4 berarti F2 plus F3. Jadi ini. Sehingga kalau ini saya tulis suatu fungsi gitu, fib n sama dengan fib n-1 plus fib n-2 gitu ya. Ya, kalau kita tuliskan fungsi rekursif Fibonacci itu kita beri nama aja fib. Fn-nya 0, return berapa? Pakai 0 tadi ya. Else f hanya sama dengan 1, return 1. Else kita return
Fib N-1 ditambah Fib N-2 ini ya. Misal kita mau cetak berapa? 5 N buah bilangan Fibonacci gitu ya. Mulai bilangan ke 0 sampai bilangan ke 0, betul ya. Oh, tadi tadi clear ya. Fn1 return 0, Fn2 return 1 gitu ya. Tadi kita pakai nilai awal ini. R1-nya 0, R2-nya 1. Saya lanjut lagi. I lebih kecil sama dengan N. Kita mau nyetak bilangan Fibonacci pertama sampai ke N gitu ya. Plus. Kita cetak. Kita cetak apa? Fib. I. Kemudian kita tambah biar kelihatan ini. Kita kasih koma aja ya. Oke. Kita cetak misalnya kita mau cetak 5 bilangan Fibonacci gitu ya. Nol, 1, 2, 3, 5 bilangan Fibonacci gitu ya. Kalau kita mau cetak 15, jadi gini, 15 bilangan Fibonacci. Mungkin saya runut dulu dengan nilai yang kecil aja ya, 4 aja. 3 aja lah. Dijalankan maka I pertama kali 1 ya, I1. Berarti apa? Memanggil Fib 1. Fib 1 function ini dipanggil dengan N1 maka create stack. Mengerjakan Fib 1 ini. Copy parameter berarti ini N-nya 1 dikopikan ke N1. Di sini nggak ada parameter atau variabel lainnya, langsung cek Fn sama dengan 1 ya true. Maka return 1. Maka Fib 1 ini hasilnya 1. Oke. Nah ini selesai. Ini ada koma ya. Kembali ke atas lagi. I-nya jadi 2. Kemudian memanggil Fib 2. Bisa hapus saja. Manggil Fib 2, manggil function Fib 2, create stack lagi untuk mengerjakan function ini. Ini 2 kopikan ke N.
N sama dengan 2, maka return 1. Return 1, kembalikan ke yang manggil tadi di sini, langsung di print, cetak. Tuh. Sorry, yang pertama tadi ini return berapa? Return 1 ya? Return 0 ini tadi ya? Sorry. Return 0. Yang ini N sama dengan 2, return 1. Oke. Balikan ke yang manggil, cetak di layar. Kemudian kembali ke atas lagi, ini jadi 3. 3, masih lebih kecil dari 3. Masuk sini lagi, print fib 3. Memanggil function Fibonacci lagi dengan N3. Create stack lagi untuk mengerjakan ini. Copy parameter. N-nya 3. If N1, enggak. N2, enggak. Kerjakan ini. Panggil. Fib N-1 berapa? 2. Ditambah. Fib N-2. 1. Ya. Seperti ini, kerjakan dari yang depan dulu ini. Fib 2, memanggil function itu lagi, create stack lagi untuk mengerjakan Fib 2 ini. Copy parameter, N-nya 2. Panggil function dia sendiri lagi, if N sama dengan 2, ya return 1. Ini return 1. Jadi ini hasilnya 1, ini baru pop stack. Baru ngerjakan yang ini. Fib 1. Create stack lagi. Copy parameter. Fn sama dengan 1, return 0. 0 hasilnya ini. Ini adalah 0. 1 plus 0, 1. Kirim ke yang manggil tadi. Yang manggil di sini. Langsung dicetak. Sehingga hasilnya pasti ini 0, 1, 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari maksimal tadi. Dengan menggunakan divide and conquer. Katakan ini elemennya 72, 51, 83, 4, 10, 9 gitu ya. Yang sini agak tak besarkan dikit aja biar maksimalnya di sini. Oke. Tadi caranya gimana untuk mencari maksimal tadi? Bagi 2, 0 plus 8, bagi 2, ketemunya 4 ya. Bagi 2. Terus ini cari maksimal bagian sini, cari maksimal bagian sini. Nah, fungsinya kita beri nama aja, cari atau find. Find aja ya. Kemarin kan find max. Sekarang find max 2. Panjangan namanya ya. Nanti habiskan tempat jelaskan. Saya beri nama FM2 gitu aja ya. Nama fungsinya. Find max 2. Yang kedua. Yang kemarin sudah saya find max 1. Bagi 2, kerjakan. Di sini dikerjakan dengan cara FM2 juga. Sini kerjakan dengan FM2 juga. Nah, dengan cara yang sama.
Sehingga kalau misalkan function itu tadi udah kita buang aja ya. Fungsinya kita beri nama FM2. Parameternya apa? Parameternya ya kita buat array itu aja ya. Katakan array of integer aja ya. Array of integer A atau X terserah. A aja. Returnnya apa? Return sebuah nilai. Karena itu array of integer ya returnnya integer. Kalau return array of float, atau saya buat float aja ya. Float atau double terserah. Array of bilangan double. Ya. Sudah barang tentu ini kita buat array A dulu aja ya. Kita buat array A double. Misalkan A besar juga boleh ya. Langsung kita isi angka aja ya. 0 1 2 0 1 2 7 2 15 1 8 3 4 10 9. Ini array A langsung kita isi itu. Ya, karena ini double ya lengkapnya ya begini ya, 0, 2,0. Belakang komanya saya anggap 0 aja biar gampang ya. Nanti cukup kalau misalkan 8,0 ya saya tulis 8 gitu aja ya. Oke. Betul. Nah, sekarang kalau kita punya array A ini, nanti kita akan cari maksimal. Misal terus kita cetak sistem kita cetak adalah ya, dari Fn A besar gini ya. Sorry, Fn2. Kita pakai nyarinya pakai function Fm2 ini. Nah, Fm2 ini yang kita akan kerjakan dengan teknik divide and conquer. Maka tadi divide and conquer tadi apa? Kalau problemnya pertama cek dulu. Jika P ukuran besar, pertama tadi langkah pertama, maka bagi 2 kan gitu ya. Bagi N boleh, bagi K boleh. Nah, ukuran kecil itu kita anggap berapa? Ya, misalkan kalau tinggal satu elemen baru kita anggap kecil ya boleh-boleh aja. Ya. Maka kadang-kadang kita ngerjakan FM2 ini array-nya A mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Di sini FM2 mulai ngerjakan mulai dari indeks ke 5 sampai ke indeks 8. Nah nanti misalkan ini dibagi 2 gini, ini ngerjakan FM2 di sini mulai indeks 3 sampai indeks 4.
Nah, maka kita perlu ada indeks kiri, indeks kanan kan gitu. Nah, maka fungsinya desainnya coba kita rubah, ada indeks kiri, ada indeks kanan. Left, integer, right, misalkan gitu ya. Sehingga ini kita panggil pertama kali ya mulai dari A0 sampai ukuran A. Saya buat aja supaya kelihatan gini ya. N itu adalah ukuran A. N-nya adalah ukuran A. Ini 0 sampai N-1 berarti indeksnya ya. Pertama kali kan kerjakan mulai dari paling kiri sampai paling kanan. Ini mulai L-nya 0 sampai R-nya N-1 kan gitu ya. Panggil mulai dari 0 sampai N-1. Kita kerjakan itu. Nah, cara ngerjakannya kalau besar kita bagi 2. Maka cek di sini kita ngerjakan FM2-nya jika besar kita bagi 2. Kalau kecil tinggal satu elemen berarti ya maksimalnya dia sendiri gitu ya. Maksimalnya dia sendiri. Misal yang kiri ini hasilnya maksimalnya adalah A. Yang kanan maksimalnya adalah B katakan gitu ya. Maka setelah dapatkan kiri A, kanan B ini kan digabung. Gabungnya gimana? Jika A lebih besar B, maka maksimalnya apa? A kan gitu ya. Jika tidak, maka maksimalnya adalah pasti B kan gitu. Ya. Maka kita cek di sini. If elemennya tinggal 1, right aja. Jika elemennya tinggal 1, indeks paling kanan dikurangi indeks kiri itu sama dengan 0, berarti elemennya kan tinggal 1 ya. Sorry. Nulisnya enaknya gimana? Gini ya. Tapi kalian tahu maksudnya ya. Jika A indeks left sampai dengan A indeks right itu elemennya tinggal 1, maka maksimalnya apa? Maksimalnya kan dia sendiri kan. Dan A left boleh, A right boleh. Nih. Kalau enggak sama right main left tidak 0, maka ukurannya masih besar, kita bagi 2. Kita bagi 2. Kita cari tengah-tengah dulu. Misal kita punya integer untuk tengah-tengah apa? Tengah-tengahnya itu ya kira-kira misalkan kita beri nama mid itu berarti apa? Right? Left plus right dibagi 2 gitu ya. Ini tengah-tengahnya. Mid ini. Oke.
Nah, kemudian setelah kita bagi dua, Pak, sebelah kiri dikerjakan dengan cara sama, sebelah kanan dikerjakan dengan cara yang sama, pakai Fn2 juga. Sebelah kiri dikerjakan menghasilkan A, sebelah kanan dikerjakan menghasilkan B, dikerjakan dengan cara yang sama. Sebelah kiri dikerjakan dengan cara yang sama, Fm2 juga, menghasilkan A kecil. Nah, sebelah kiri itu re A, mulai indeks left sampai indeks tengah kurang 1 kan gitu ya. A mulai dari indeks left sampai indeks tengah minus 1. Oke. Sedangkan sebelah kanannya hasilnya B itu dikerjakan dengan cara sama juga, FM2. Re A mulai indeks tengah plus 1 atau enggak pakai plus 1? Atau gini aja? Enggak pakai, Pak. Sebelah kirinya sampai mid, sebelah kanannya plus 1 gitu sama ya. Sampai nah, kemudian setelah ketemu A dan B, ini A-nya sudah barang tentu double ya. B-nya juga sudah barang tentu double. Oke. Setelah itu apa? Ketemu A, ketemu B. Hasil sebelah kiri sudah tahu A maksimalnya. Hasil sebelah kanan maksimalnya B. Kemudian kita gabung. Permisi Pak, itu di atas ada tipu. Di mana? Di baris ke yang atasnya double B itu Pak, yang double A. Ya. Betul, itu maksudnya. Kita gabung A dan B untuk mendapatkan solusi dari semuanya itu. Tadi gabungnya gimana? Cukup cek aja. If A lebih besar B, maka maksimalnya berarti A kan ya. Sebelah kiri. Return A. Else maksimalnya pasti B kan gitu. Ini gabung. Ini masih ada balon ini apa? Variable A is already defined. Oh, A dipakai untuk array tadi ya. Atau gini aja, max 1 atau max kiri, max kanan gitu ya. Ini ya. Jadi langkah 1 tadi apa? Kalau ukuran besar bagi 2, kerjakan bagian kiri, kerjakan bagian kanan. Itu langkah kedua. Tadi bagi 2-nya ini. Ya. Kerjakan bagian kiri, kerjakan bagian kanan. Kemudian langkah ketiga gabung. Solusi S1, S2 gabung mendapatkan solusi S. Ini bukan A max kiri ya. Ini max kanan. Disesuaikan ya.
Kalau re-nya tadi seperti ini hasilnya berapa ini maksimalnya? Berapa ketemu maksimalnya? 15. 15. 15 ya. Coba kita running ya. Bentar. 15,0. Saya rubah gini, 18 sudah baru tentu ya. Saya rubah ini, sudah baru tentu 70 ya. Saya rubah yang ini, sudah baru tentu 90. Oke. Oke, ini metode divide and conquer. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau terapkan ke sorting juga boleh. Misalkan ini mau kita sort array A ini gitu ya. Array A ini mau kita sort. Ya udah tetap bagi 2, ketemu sini. Sebelah kiri di sort, sebelah kanan di sort. Nah. Kemudian hasilnya digabung. Nah, nanti ada problem bagaimana menggabung 2 buah array yang masing-masing terurut menjadi sebuah array yang terurut ini gabungnya. Kalau ini di sort hasilnya berapa? 1, 2, 7, 8, 15 ya. Sebelah kanan di sort 3, 4, 9, 10. Ini solusi kiri, ini solusi kanan. Keadaan terurut, keadaan terurut. Menggabung 2 array yang terurut. Nah, lihat aja ini bandingkan dengan ini. Kalau dia lebih kecil, dia elemen pertamanya ya 1. Kemudian ini tetap di sini, ini pergi ke kanan bandingkan dengan itu. Kalau besar maka ini ditulis. Kemudian ini pergi ke kanan bandingkan dengan 3. Skala besar maka 3 ditulis. Ini yang pergi ke kanan ini tetap di 7. 4 bandingkan dengan 7. 4 skala besar, nih pergi ke kanan. 7 dengan 9, 7 tulis. Kemudian 9 tetap, ini pergi ke kanan. Karena 8 dengan 9, 8 lebih kecil. Ini pergi ke kanan lagi, 15 dengan 9. Kemudian ini habis, ya sudah sisanya tulis ini. Oke. Ini kalau kita sorting dengan menggunakan divide and conquer. Loh Pak, tadi kan ini ukurannya masih banyak sekali, sudah di sort. Ya terserah, misalkan ini tadi kita anggap besar, masih kita anggap besar, ya kita bagi 2 lagi kan gitu. Ini tadi besar, kita bagi 2 lagi aja. Oke, bagi 2 menjadi 2, 7, 2, 15. Yang sebelah kanan 1, 8. Ini tadi nggak langsung di sort. Ini 3 Pak, masih besar ya. Ya udah bagi 2 lagi aja. Ya. Ini bagi 2. Dan ini masih 2 Pak, besar Pak. Ya udah bagi 2 lagi. Kalau tinggal 1 elemen, suruh nyorting 1 elemen, hasilnya apa? Ya dia sendiri kan gitu. Nah ini di merge, dapatkan 17. Ini 17 dengan 15, tinggal 1 elemen pasti sorting. Di merge, dapatkan berapa? 17, 15. Ini terus ngerjakan yang ini. 18 besar Pak, bagi 2. 1 dan 8, oke tinggal 1. Kemudian hasilnya dia sendiri, tinggal 1 juga, hasilnya 8 sendiri. Di merge 18. Hasil akhirnya tak ginikan aja ya.
biar kelihatan. Oke. Nah, ini selesai, ini dan ini digabung. Jimat. Ini re terurut, ini terurut. Ini tadi kok ada elemen 1, ini kok ada elemen 1 ya. Salah ini tadi. Oh, ini tadi 2 ya, sorry ya, maaf ya. Tadi 2. Oke, ini digabung dapatkan 1, 2, 7, 8, 15. Dan ini juga dikerjakan sort. Ini besar, pecah jadi 2. 5 plus 8 bagi 2, 36. Dapatkan 1, 3, 4, dan 10, 9. Ini bagi 2 lagi, 1, 3, 4. Ini bagi 2 lagi, 1 dan 3. Ini tinggal 1 elemen. Udah dia sendiri hasilnya. 1 elemen, dia sendiri pasti urut. Di merge, dapatkan 1, 3. Ini tinggal 1 elemen. Di merge dengan ini, dapatkan 1, 3, 4. Ini masih 2 elemen, bagi 2, 10 dan 9. Oke, ini tinggal 1 di merge. Ini dan ini di merge. Digabung. Ini dan ini digabung. Re terurut digabung. Oh, ini tadi saya clear ya, ada. Ini tadi saya kira angka 1. Ini ya gini aja lah ya. Oke. Satunya jadi 2 ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15. Ya, sudah terurut. Nah. Kira-kira bisa ya buat ini sendiri ya. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan yang kurang jelas. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Mungkin logika saya masih belum nyampe ya di bagiannya yang ini. Jadi dia itu di divide dulu, habis itu di short, apa di itu Pak? Apa gimana Pak? Yang sorting apa yang cari max tadi? Yang sorting Pak. Yang sorting. Ya dibagi 2 dulu, sebelah kiri di sort, sebelah kanan di sort. Oke? Iya Pak. Sortingnya dengan cara yang sama. Misalkan apa mau divide sort atau apa terserah. Dan setelah di merge itu di sort lagi gitu ya Pak? Di merge kan hasilnya sudah melakukan merge 2 array yang terurut, hasilnya kan sebuah array yang terurut. Sudah terurut kan nggak perlu di sort. Contohnya ini tadi ya, bagi yang ini ya. Ini tadi kan bagi 2, dapatkan ini. Ya, kiri dan kanan. Itu kan? Ini yang bagian kiri ini. Ini di sort lagi, katakan masih besar, maka bagi 2 lagi, dapat ini dan ini. Jadi begitu masih besar, belum di sort dulu, bagi 2 lagi kan gitu. Oke, ini masih 2 dianggap besar, bagi 2 lagi, dapat ini dan ini. Kemudian ini tinggal 1 elemen kecil, langsung kerjakan, di sorting. Men-sorting sebuah elemen. Dengan cara apa? Ya sudah, hasilnya dia sendiri kan. Sebuah elemen disorting. Oh, nggak usah diapa-apain ya dia sendiri kan gitu. Benar? Oke Pak. Ya, udah pasti ini hasilnya sudah sorting. Ini sebelah kiri sudah sort, sebelah kanan sudah sort. Terus di merge, digabung. Ini array terurut
Sebelah kanan juga array terurut digabung. Sebelah kiri ukurannya 1, sebelah kanan ukuran 1 digabung menjadi array ukurannya 2 kan. Nah 2 ini digabung ya menjadi array dengan elemen 2 dan 7. Udah terurut kan ini? Nah itu Pak, saya bingungnya di situ. Kan yang kiri itu outputnya itu 7 saja, yang kanan itu outputnya 2 saja. Nah ketika digabung itu kok tiba-tiba langsung berubah jadi kayak urutannya 2 dulu baru 7 gitu. Padahal yang kiri itu setahu saya kan 7 doang, yang kanan 2 doang Pak. Saya bingungnya pas di sininya Pak. Agak bingung logikanya. Ya, tak kasih problem sebelum ini dulu ya. Menggabung 2 array sudah terurut naik. Katakan array A1 dan array A2 gitu ya. Atau A dan B lah biar gampang. Array A dan array B. Katakan saya punya array A sudah terurut naik. Saya punya array B sudah terurut naik. Ini kan? Problemnya sekarang dipunyai 2 buah array, sudah dipunyai berarti ya. Jadi diketahui, carilah array baru yang merupakan gabungan A dan B sehingga terurut, katakan array C. Array C berarti nanti ukurannya berapa? 7 kan? Iya Pak. Gabungan A dan B, bagaimana cara menggabungnya supaya jadi C dan naik? Ya udah kita masuk elemen pertama, dibandingkan. Ini I, ini J gitu ya. AI dan BC bandingkan. AI kalah kecil, maka AI masukkan ke C1 atau C0 boleh ya. Oke, karena I yang masuk maka I-nya pergi ke kanannya. C-nya tetap. Kemudian AI dengan BC 2 dengan 8 atau 8 dengan 2. 2 lebih kecil maka 2 dimasukkan, karena 2 masuk C-nya pergi ke kanan, I-nya tetap. Itu ya. Kemudian AI dan BC digabungkan. 3 kalah besar maka C-nya pindah ke kanan, I-nya tetap. 4 dengan 8 bandingkan. 4 masuk, pergi ke kanannya, I-nya tetap. 8 dengan 11, 8 masuk, ini pergi ke kanannya, I-nya tetap. 9 dengan 11, 9 masuk, udah habis, sisanya taruh sini. Ini kan sudah terurut, waktu gabung, ini langkah 3 kalau di dalam metode divide and conquer itu. Gabung 2 buah array yang terurut. Nah ini adalah array A terurut, ini array B terurut digabung menjadi array C. Paham? Iya Pak, saya udah paham. Ya. Ada pertanyaan lagi? Halo? Sorry, video saya masih nyala, saya pegang rokok ya, sorry ya. Atau ini ya, biar kita nyantai aja ya, biar yang penting tahu dulu, biar nanti ke belakangnya mudah. Coba kamu buat ini dulu programnya, wes. Benka bertanya-tanya, tak tunggu 10 menit ya. Halo? No respon?
Ya Pak, gimana Pak tadi? Sekarang Pak tunggu 10 menit buat program untuk ini dulu. Problemnya ini aja. Dipunyai 2 buah array terurut naik. Gabunglah menjadi sebuah array yang terurut naik. 10 menit cukup. Atau tak bantu gini, wes. Saya punya array A 7,0, 2,0, 5,0 misalkan gitu ya. Ini array A. Dan saya punya array B double B, langsung saya isi aja ya. Nanti bisa diganti dari open file, bisa diganti random, terserah kamu. Misalkan isinya 18, 3, 4, 10 lah. Oke. Ya, kurang. Ini ya. Oke, kemudian saya buat array C kan. Array C itu ukurannya kan 2 kalinya A. Misal gini kan aja. N itu adalah panjangnya A dan panjangnya B. Ini ya. Kemudian saya buat array C. Oke. C adalah sebuah array. Kemudian C ini kita buat ukurannya ukuran A ditambah ukuran B gitu ya. Berarti C itu kita buat aja U double ukuran A ditambah ukuran B kan gini kan ya. N kan ukuran A ditambah ukuran B. Oke. Nah, sekarang buatlah fungsi atau algoritma. Misalkan bernama merge array gitu ya, merge 2 buah array A dan array B. Nanti hasilnya ditaruh di C gitu ya. Nah, C itu isinya sudah array yang terurut naik. Maka ini mau dibuat gini boleh, mau dibuat gini juga boleh, tergantung desainnya terserah kamu ya. Ini boleh, hasilnya di C. Kalau dibuat seperti itu berarti ini apa? Double array ya. Ini merge array. Ini double A, double B gitu ya. Nah, sekarang isilah ini. Buatlah ini. Merge array itu yang menggabungkan array A menjadi array B. Tak bantu sedikit kalau gitu ya. Kita buat di sini, mau buat array C di sini juga boleh. Apa langsung menggunakan C yang atas saja ya. Nah, ini udah
pakai kecil aja ya. Tapi ini boros tempat sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, sementara tak ginikan dulu. Yang penting kamu bisa buat dulu. Pak, Oke. saya mau nanya Pak, semisal public static-nya saya menggunakan void, gak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, terserah. Kalau saya memang kalau seperti ini ya suka void. Cuman ini tadi biar jelas, saya biar bisa C sama dengan merge A dan B gitu. Mau dibuat void, C-nya 6 atau ditaruh di sini, it's okay, nggak apa-apa gini. Terserah kamu desainnya mau seperti apa. Ini buat void, ini juga boleh. Void nggak perlu return kan? Karena passing array itu otomatis dia di return kayak yang itu nilainya. Istilah ini 10 menit ya. Waktunya habis tinggal 5 menit ya. Ya, silakan masing-masing kerjakan.
Error compiling, error gimana? Not file symbol A. Kenapa nggak dapat A? Oh, sorry. Ya. Buatlah merge array itu sehingga C itu isinya gabungan dari A dan B dalam keadaan terurut. Ya. Sorry, A-nya ini bukan terurut ini ya. Kita buat terurut. Karena diketahui A-nya terurut, B-nya terurut. A-nya terurut, B-nya terurut. Ya, ini A terurut, B terurut. Gabunglah menjadi sebuah array C yang terurut. Oke, tinggal 3 menit. Supaya cepat saya bantu. Ini array A 257. Ini array B 1, 3, 4, 8, 10. Tadi gabungnya gimana? Kita masukkan ke C. Ya. Kita punya indeks I di sini pertama diisi 0. C pertama diisi 0. Untuk ke sini. Bandingkan AI dengan BC. BC kalau lebih besar maka BC masuk sini. C-nya plus-plus. AI dengan BC bandingkan. AI lebih kecil, AI masuk. I-nya yang plus-plus, C-nya tidak. 3 dengan 5 bandingkan. 3 masuk maka C++, hingga 5 dengan 4 masuk, C++. 5 dengan 8, 5 masuk, I++. C-nya enggak, 7 dan 8, 7 masuk, I++, habis. Karena habis, sisanya ini masukkan semua. Oke. Sudah ada yang ketemu? Halo. Sudah ada yang jadi? Terus kabar ya?
Masih belum ketemu, Pak. Saya bantu yang paling gampang. Paling gampang ya. Ya. Pakai while ya, Pak? Pakai well boleh, pakai for boleh. Kamu pakai bantuan-bantuan variabel ya boleh, ini M, ini N, gitu ya boleh, terserah. Pakai bantuan itu ya tambahkan, misalkan M sama dengan panjang A min 1 ya boleh. N panjang B min 1 ya silahkan.
Oke, ini sudah kelewat ya. Ini saya mau ngajar lagi. Udah, kamu teruskan sendiri aja ya. Tinggal ini masa nggak bisa. Oke? Kamu teruskan sendiri ya. Saya akhiri ya. Iya Pak, Baik, makasih. Pak. Saya jam 11 ngajar ini. Terima kasih banyak Pak. Oke, yuk.